Halo semua. Hai. Kami dari kelompok 4. Jadi hari ini kita melakukan sesi bimbingan kelompok dengan saya Ika Wahyu Nabila sebagai editor. Saya Sigma Juhari Amelia sebagai editor. Saya Rahmani Arisa Tularia sebagai konselor. Saya Ida Saida sebagai anggota. Saya Nabila Sabda Putri Faiz sebagai anggota. Saya Dendira Manita sebagai anggota. Saya Deni Sarindani Yandi sebagai anggota. Oke, sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Belum. Jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Mungkin dari kakak-kakaknya ada yang mau memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dicukupi. Oke, terima kasih kakak. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu ya. Nama saya Rahmani Arisa Tularia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, saya juga mau kenalan nih sama teman-teman. Boleh perkenalan dulu nggak dari sana atau mulai dari sini? Dari saya, Boleh. kenalkan nama saya Ida Saida dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Dr. Syafia Putri Faiz dari Bandung. Perkenalkan nama saya Dendira Manita dari Jombang. Kenalkan nama saya Melisa Ganti dari Surabaya. Oke, sebelumnya teman-teman datang ke sini ini udah tahu nggak kita mau ngapain? Saya kemarin tahunya dikasih info buat bimbingan kelompok. Oke, teman-teman ada yang pernah dengar belum apa itu bimbingan kelompok atau mungkin pernah melakukan bimbingan kelompok seperti itu? Ya, belum pernah melakukan bimbingan kelompok, tapi saya tahu bimbingan kelompok itu seperti apa. Jadi menurut saya bimbingan kelompok itu pelayanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, benar sekali apa yang dibilang sama Kak Natasha, bahwasanya bimbingan kelompok itu salah satu layanan dari bimbingan konseling yang membantu peserta untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, bimbingan kelompok sendiri ini juga terdiri dari pemimpin kelompok, yaitu saya, juga anggota kelompok, yaitu teman-teman sekalian. Lalu tujuan dari bimbingan kelompok ini juga supaya teman-teman sekalian ini dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, lalu mampu belajar saling bertoleransi antar sesama anggota, dan juga berani mengungkapkan pendapat yang mungkin ada di benak dari teman-teman sekalian ini. Adapun tahap-tahap dari bimbingan kelompok ini, yang pertama ialah tahap pembentukan, tahap peralihan, lalu ada tahap pelaksanaan, serta ada tahap pengakhiran. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu teknik dari bimbingan kelompok atau macam-macamnya? Oke, sepertinya belum tahu ya. Jadi di bimbingan kelompok ini ada beberapa teknik yang biasanya sering didengar, yaitu ada diskusi kelompok, lalu ada psikodrama, sosial drama, home run, kerja karya wisata, lalu yang terakhir ada bermain peran. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan bimbingan kelompok melalui teknik diskusi kelompok. Namun karena adanya keterbatasan waktu yang saat ini kita lakukan, maka kemungkinan diskusi kelompok nanti akan berjalan kurang lebih 30 menit ke depan sebagai saya yang memimpin adanya diskusi kelompok ini. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, nah diskusi kelompok ini ada yang tahu nggak sih? Diskusi kelompok sendiri itu apa? Komunikasi.
Oke, komunikasi boleh, betul banget. Jadi diskusi kelompok ini metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa melalui komunikasi juga tentunya. Nah, maunya ini topiknya dari kalian atau dari saya? Ya. Kita mungkin dulu temanya itu kan kalau mahasiswa itu motivasi itu belajar. Oke, tepat banget nih motivasi belajar. Dari teman-teman setuju nggak nih kita membahas tentang motivasi belajar? Oke, boleh kita mulai aja ya. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang motivasi belajar ini? Boleh? Motivasi belajar itu menurut saya kayak ketertarikan buat belajar. Oke, ketertarikan buat belajar. Ada yang mau menanggapi? Boleh? Saya motivasi belajar itu dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan belajar. Oke, lalu boleh? Menurut saya itu motivasi belajar itu kayak mengembangkan diri untuk mencapai suatu target agar kita dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oke, seperti itu. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa poin penting dari motivasi belajar ini yakni pengembangan diri, lalu ada ketertarikan terhadap belajar dan adanya dorongan untuk mencapai suatu tujuan belajar seperti itu ya. Nah, di motivasi belajar ini kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari motivasi belajar itu sendiri. Dari teman-teman sekalian, tahu nggak sih apa aja faktor yang mempengaruhi dari motivasi belajar ini? Saya Boleh? menetapkan tujuan yang jelas. Oke, menetapkan tujuan yang jelas. Lalu ada yang mau menambah lagi? Faktor yang mempengaruhi itu mungkin dari kita tuh kayak sering malas-malasan, terus kayak kadang kemudian maunya Gitu. Real sekali ya, Kak. Apa jangan-jangan dari kakaknya nih? ya sering gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Lingkungan sekitar. Oke, lingkungan sekitar. Ada lagi mungkin? Sudah dicukupkan ya? Berarti bisa disimpulkan bahwasanya menurut kakak-kakak sekalian ini faktor yang mempengaruhi dari motivasi belajar sendiri berarti dibagi menjadi dua ya, yakni internal juga eksternal. Yang internal ini dari diri sendiri seperti bermalas-malasan atau ingin mencapai suatu tujuan seperti itu, tujuan yang jelas. Lalu juga ada faktor eksternal yakni suasana dan lingkungan ya seperti itu. Boleh dari orang luarnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari faktor yang mempengaruhi pasti juga ada nih pengaruh dari motivasi belajar untuk kehidupan terutama dari kita sebagai mahasiswa. Kira-kira ada nggak? Ya, Boleh? mungkin apa tadi pengaruh ya, Pengaruh dalam kehidupan. itu mungkin kita bisa dapat membanggakan kedua orang tua. Kemudian kita bisa kayak nanti untuk mencapai suatu cita-cita itu kita mudah karena kita dapat motivasi belajar sendiri. Ada yang mau menanggapi lagi? Menurut saya motivasi belajar saya sendiri itu untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi biar diapresiasi dari perkembangan sosial. Oke. Menurut saya ilmu yang kita dapat berguna bagi generasi selanjutnya. Oke, bagus banget ya. Menurut saya buat meningkatkan kualitas hidup, jadi kalau kita bermasyarakat mungkin bisa masih solusi kalau ada masalah. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwasanya pengaruh motivasi belajar dalam kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa ini yakni seperti mengejar nilai ya, mengejar nilai yang tinggi terus sesuai target, lalu ada rasa keinginan untuk membanggakan orang tua, lalu juga ada target karir yang cemerlang sesuai dengan cita-cita masing-masing, ada juga ilmu untuk generasi selanjutnya, dan ada juga meningkatkan kualitas hidup supaya lebih sejahtera dan baik seperti itu ya Kak. Nah, sebelumnya nih saya mempunyai satu video cuplikan lah, nggak terlalu panjang juga untuk teman-teman sekalian. Mungkin nanti di akhir video bisa ditanggapi sesuai dengan apa sih yang ada di benak kalian seperti itu. Saya mulai ya, 1, 2, 3.
baik dan sangat benar. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, itu sibuk mengurus diri dan itu. Jadi, untuk apa terlalu ngomong-ngomong? Lagi pula, kan masih dalam waktu. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, bisa mengerjakan tugas, pikiran terasa bagian dari untuk. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi belajar bisa dimana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kemudian kebiasaan itu datang, ternyata dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan juga seperti di sekolah diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena pola itu tidak apa. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Malah kita berharap usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan berubah-ubah telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri, keinginan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, berjanji pada diri bahwa aku harus berubah dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu timbul dan selalu penasaran kemudian menjadikannya jika ingin tahu. Layaknya kita menaikkan tangga, maka perlu ada berusaha untuk mencapai sebuah hubungan dengan cara berusaha dan belajar. Untuk kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat hidup secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh-acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Oke. Nah, kita kan udah melihat satu cuplikan video ini. Menurut teman-teman sekalian, apa sih tanggapan dari teman-teman mengenai video tersebut? Boleh? Ya, menurut saya dari video yang tadi sudah kita lihat itu mungkin awalnya dia kan kayak terlalu istilahnya kayak gampang gitu kan. Iya. Terus ternyata dia melihat teman-temannya merasa berhasil dan dia akhirnya menyesal kenapa kok aku bermalas-malasan di awal. Seharusnya kan aku dari dulu tuh kayak gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa dapat sekolah yang diinginkan dan ketinggalan prestasi karena teman-temannya pada udah dapat prestasi yang bagus dan sekolah yang diinginkan. Jadi kesimpulannya kita jangan terlalu bermalas-malasan di awal kalau nggak mau nyesel di akhir. Bagus banget ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah lagi atau mungkin dari satu-satu aja nih masing-masing nanti. Boleh? Belum ada tanggapan yang lainnya mungkin? Ya, silakan. Mungkin yang ada video tadi itu anaknya terlalu itu ya, kayak menyepelekan belajar. Oke. Jadi hanya mengandalkan kayak
itu pasti gampang, itu pasti bisa gitu. Jadi juga akan mengandalkan orang tua dan akhirnya menyesal. Oke, nah, ini sesuai dengan diskusi kita sebelumnya ya mengenai motivasi belajar juga. Menurut kalian yang terjadi pada video tersebut itu merupakan faktor yang mempengaruhi dari segi apa sih? Entah itu internal atau eksternal? Mungkin menurut kalian? Internal dari kemauan dirinya sendiri. Oke, dari yang motivasi ini ada kata-kata Ada eksternalnya juga, karena orang tuanya dia itu juga sangat membantu dari SD waktu mengerjakan tugas. Jadi dia itu mengandalkan orang tua, nggak ada usaha dari dirinya sendiri. Oke, berarti kedua faktor tersebut ada ya di dalam video tersebut. Nah, kalau misalnya di video tersebut pada akhirnya si kakak tersebut mampu memiliki motivasi belajar. Menurut kalian apa sih faktor yang bisa meningkatkan motif belajar si kakak ini tadi? Boleh? Mungkin karena pertama tadi dia kan misal kan bilangnya jelek, dia itu bisa misal, artinya dia berusaha memperbaiki nilainya dan tidak mau hal itu terjadi lagi di sekolah yang barunya itu. Jadi mungkin karena itu dia termotivasi. Ada lagi yang mungkin juga karena teman-temannya kan berpikir tinggi, jadi dia terpacu buat belajar. Oke, berarti adanya motivasi belajar juga adanya eksternal juga ya, nggak harus menghambatnya motivasi ini tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, dari kakak ini mukanya udah pada jenuh, udah capek. Kira tadi udah sarapan atau belum ya? Bukan ya, belum ada yang sudah ya. Nah, oke, kita mulai ice breaking gimana nih? Setuju nggak sama? Setuju. Oke. Ice breakingnya itu kita cari yang gampang aja, nggak usah susah-susah. Jadi saya akan nyebutin kelipatan, nanti misal di kelipatan ketiga teman-teman bisa bilang ke gitu ya. Nah, oke, saya mau kelipatan 3, boleh dari Kak Natasha. 1, 2, 4. Boleh dipercepat ya pokoknya. Oke. Boleh kita ulang, berarti Kak Natasha dari tadi nggak fokus nih. Ulang kelipatan 2 dari Kak Nanda. 3, 5. Oke, kita ulang lagi nih. Misal kelipatan keempat dimulai dari Kak Saida. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Oh, kita sama aja terus ya. Oke, kita ulang lagi. Kalau misalnya di kelipatan ke berapa ya enaknya? Kelipatan ke-6 dimulai dari Kak Denti. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13. Karena orang bingung banget gimana ini ya. Oke, kita sepertinya udah fresh lagi nih ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya di mana? Boleh. Oke, topik selanjutnya nih boleh dong kakak teman-teman ini sharing pengalaman apa sih yang terkait dengan motivasi belajar atau mungkin kasus-kasus yang sudah pernah ditemui atau kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan dari teman-teman sekalian. Siapa nih yang mau sharing? Saya. Beda, siapa dulu? Saya dulu. Jadi kan dapat tugas itu selalu malas-malasan. Oke. Terus biasanya itu buat main HP. Tapi saya waktu mas-masa itu kayak butuh validasi dari teman-teman sekitar gitu. Kayak, kamu udah ngerjain belum? Kalau teman-teman belum ngerjain, ya udah, aku malas-malasan lagi, main HP lagi. Oke, dari permasalahan yang dihadapi Kak Sia, jadi kayaknya sering banget ya terjadi di baik perkuliahan ataupun sekolah di SMP gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak sih pendapat solutif atau ajakan buat permasalahan yang dialami oleh Kak Sia ini? saya mungkin solusinya itu
SMA itu ada yang kayak bilang oh aku belum, ada yang itu udah, itu kayak nanti kamunya jadi kayak temanku aja dulu, aku ada nanti ya gitu. Kalau kamu milih temannya yang baik kayak aku udah yuk, aku jadi ada, itu mungkin kamu nanti bisa kayak apa namanya ya termotivasi jadi aku kayak ini udah aku harus bisa hidup juga gitu. Oke, tapi hampir sama Kak Natasha sih, jadi lebih mungkin meningkatkan lingkungannya lebih sehat di lingkungan sekitar. Oke, ada lagi? Tapi kalau misal Kak Natasha sama Kak Dewi harus milih perkumpulan teman yang baik gitu ya. Kalau dari aku mungkin kalau perkumpulan temannya semuanya itu menyeluruh, mungkin bisa dari diri sendiri ya, kayak di komitmen atau berprinsip bahwa kayak yang jelek jangan ikutin, yang baik ikutin. Oke, seperti itu. Nah, berarti kesimpulan dari teman-teman Kak Saida yang solutif sekali ini ya, itu seperti meningkatkan teman-temannya, kayak mungkin walaupun teman-temannya mungkin agak sedikit malas-malas, mungkin dari Kak Saida sendiri bisa sebagai motivator lah buat mereka seperti itu ya Kak. Lalu ada juga yang lingkungannya sesuai, lalu ada juga yang berkomitmen terhadap diri sendiri. Jadi tugas untuk sendiri berarti ya komitmen untuk diri sendiri seperti itu. Kalau misalnya nih menurut kakak sekalian dari permasalahan Kak Saida itu kan lebih ke pertemanan ya. Kalau semisal nggak bisa keluar nih dari pertemanan tersebut, menurut kakak gimana tanggapannya? Ya, mungkin ini ya apa ya? Mungkin lebih ini sih lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi kayak dia harus melihat kalau nggak selesai nanti nilaiku jelek. Jadi ini kamu nanti apa prestasinya menurun gitu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Kalau semisal nggak bisa keluar dari pertemanan tersebut, Kita membedakan mana yang baik untuk dirinya sama yang bukan negatif atau yang positif. oke, berarti lebih ke komitmen lagi ya Kak Saida terhadap diri sendiri. Kalau semisal memang lingkungannya Kak Saida kurang mendukung, mungkin dari diri Kak Saida tersebut berkomitmen sehingga menjadi motivasi untuk teman-teman Kak Saida sendiri. Seperti itu Kak. Gimana Kak Saida solutif dari teman-temannya ini? Baik, makasih sama semuanya. Oke, ada lagi yang mau sharing-sharing nih pengalamannya? Saya boleh sesuai dengan pengalaman saya itu ketika saya di rumah orang tua saya itu sering menyuruh saya di waktu yang salah. Jadi kayak waktu belajar disuruh, waktu nggak belajar malah nggak disuruh. Jadi waktu belajar saya itu berkurang dan tugas-tugas saya jadi nggak selesai. Gitu. Oke, nah gimana nih tanggapannya beda nih permasalahannya dari teman-teman buat permasalahan Kak Natasha gimana? Ya boleh? Mungkin bisa kayak mencari suasana baru ya dengan belajar di luar rumah. Mungkin kayak gitu kan orang-orang kan lebih ngerti kayak oh iya berarti nggak apa benar-benar belajar kayak itu waktu gitu kan nggak bisa diganggu. Jadi mungkin Ini boleh? mungkin bisa menata berdiskusi sama orang tuanya untuk lebih memahami Natasha punya dalam belajar atau untuk pas menyuruh. Menurut saya ya setuju sama Kak Dini tadi. Jadi kamu bisa bikin jadwal yang tersusun. Jam segini waktunya kamu bantu orang tua, jam segini waktunya kamu belajar, dan kamu juga bisa bilang ke orang tua kan, "Ma, jam segini jangan diganggu ya, kamu belajar kayak gitu." Oke, bagus-bagus banget nih tanggapan dari teman-temannya Kak Natasha. Jadi lebih ke diskusi ke orang tua, kapan kita punya waktu untuk sendiri, baik untuk belajar dan yang lainnya, ada juga waktu yang digunakan untuk membantu ke orang tua. Lalu juga mementingkan suasana belajar ya Kak, seperti itu. Nah, kalau misal dari permasalahan Kak Natasha ini, kira-kira sudah belum sih melakukan solusi-solusi yang
dipaparkan oleh teman-teman Kak Natasha tadi? Dulu tuh pernah bilang kayak diskusi itu, tapi orang tua tuh kayak malah ya apa saya kan ini masa nggak ada betul. Oh, jadi kayak mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi lagi nih permasalahan dari Kak Natasha kalau misal orang tuanya tuh masih tetap kayak kurang bisa untuk berdiskusi seperti itu. Mungkin bisa kayak saatnya anak tadi keluar aja sama temennya, jangan belajar, jangan kelompok gitu. Mungkin gimana tanggapan dari yang lain juga? Nah, saudara Kak Natasha sendiri berkemungkinan nggak nih untuk diskusi seperti itu dengan orang tua? Iya. Oke. Iya. Oke, jadi tanggal bisa ya? Bisa. Oke. Kalau gitu ada lagi tadi mau sharing lagi pengalamannya mengenai motivasi belajar. Silakan. Saya tuh kadang kalau di kelas sama sekolah atau kuliah itu tuh kedistan sama ngantuk. Oke. Jadi nggak fokus. Nah, bukan karena masalah materinya susah atau gimana dia, tapi kan ngantuk. Oke. Ini sering banget ya terjadi di kalangan mahasiswa. Kadang dosennya jelasin, tapi mahasiswanya ngantuk-ngantuk gitu ya. Ada kan yang kalau dari teman-teman? Boleh Kak Saida? Kamu waktu tidurnya kurang nggak? Ya mungkin karena faktor kayak tugas itu juga banyak. Iya. Kamu bisa tadi kayak saranku buat Natasha tadi bisa disusun jadwal belajarnya. Habis itu setelah itu kamu bisa duduk di depan. Duduk di depan pasti depan dosen kan nggak mungkin tidur kan. Jadi kayak ya aku harus fokus ya nggak dimarahin dosen gitu bisa. Ya, mungkin kalau kamu ngantuk tuh kamu alihkan menulis. Jadi kalau dosennya jelasin, kamu sambil nulis. Jadi bukan kamu nggak ngantuk gitu. Oke. Berarti bisa disimpulin kalau misalnya tuh emang harus ini ya lebih ke ngatur lagi manajemen waktunya Kak Nanda, lalu juga melakukan gerak anggota badan ya seperti menulis atau fokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh dosen seperti itu. Solutif banget ini teman-teman, bagus banget beneran. Lalu mungkin ada yang mau share lagi? Boleh dari Kak Denti? Mungkin kita mengerjakan tugas. Niatnya kita istirahat main HP 15 menit, tapi kita istirahatnya kalau 30 menit atau 1 jam ke depan. Oke, ini sering banget ya suka scroll TikTok, bilangnya sebentar lagi, tapi ternyata udah 1 jam, 2 jam, kayak gitu ya. Nah, gimana nih dari teman-teman pasti pernah dong ngalaminnya kayak gini tuh jelas banget. Ya, mungkin waktu kamu belajar itu HP itu jangan kamu taruh di sebelah kamu ini tempat kamu belajar. Jadi kamu taruh di balik bantal atau ditaruh di meja makan. Jadi kan kamu kalau apa istirahat itu nggak main HP, jadi kayak mainin yang lain. Jadi kan kalau kamu mainin yang lain kayak oh iya aku masih ada tugas, jadi langsung kerjain gitu. Oke, ada lagi saya. Kamu juga bisa kayak bikin planning gitu loh, kayak hari ini aku harus selesaiin kalau ada tujuan buat belajar itu tadi. Jadi harus tujuannya itu harus tercapai apapun yang terjadi. Atau mungkin bisa kayak kalau udah terlanjur main HP ya, kadang dibikin timer aja. Karena kan ya bisa bikin timer kayak, oh ya berarti aku main HP sampai jam segini. Oke, bagus banget nih solusi-solusi dari teman-teman sekalian. Ini lingkungan pertemanannya bagus banget ya kayaknya. Oke, karena adanya juga keterbatasan durasi yang sudah kita tempuh. Nah, dari diskusi kelompok pada pagi hari ini, kita kan tadi sudah membahas beberapa hal ya, kayak pengertiannya, lalu ada tahap-tahap jenisnya, juga pengertian dari motivasi belajar itu sendiri. Lalu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar baik dari internal maupun eksternal, seperti kalau misalnya di lingkungan internal itu ada dari diri sendiri, komitmen, lalu kalau misalnya di eksternal itu dari lingkungan, suasana, lalu dari orang-orang yang support kita. Terus ada juga tadi membahas tentang pengaruh dalam hidup. Jadi pengaruhnya motivasi belajar dalam hidup itu
mungkin mengejar target nilai IPK yang tinggi, atau juga ada keinginan atau hasrat membanggakan orang tua, ada juga ilmu untuk generasi selanjutnya, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Tadi juga sudah sempat lihat video cuplikan, teman-teman juga sudah menanggapi, dan ada juga studi kasus ya, jadi kita sharing-sharing cerita-cerita dari kakak-kakak juga. Nah, karena sudah sampai di penghujung diskusi kelompok ini, juga keterbatasan durasi yang kita tempuh, sesi diskusi kelompok untuk saat ini kita cukupkan dulu. Mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu dengan topik yang berbeda yang mungkin ditentukan juga dari teman-teman yang lainnya. Oke. Karena tadi mulainya kita berdoa, ada baiknya juga diakhiri dengan berdoa juga. Silakan Kak Anda. Untuk mengakhiri sesi diskusi pada hari ini, doa mulia. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih dari rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Oke guys, itu sekian video bimbingan kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf